Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Raymond Nababan dan pada kali ini saya akan menjelaskan sejarah masuknya Islam ke Indonesia melalui peta konsep yang sudah saya buat. Peta konsep ini akan saya jelaskan lebih lanjut supaya kita bisa tahu lebih dalam lagi tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Mari kita mulai. Jadi saya akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia yang sudah ada di peta konsep saya. Saya hanya akan menjelaskan di bagian teorinya saja karena akan terlalu panjang kalau semua peta konsep saya bahas. Jadi teori masuknya Islam ke Indonesia itu ada 4 teori, yaitu teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Kita masuk ke teori Gujarat. Teori ini dipopulerkan oleh seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam yang bernama Snoek Groenje. Ia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dan dibawa oleh para pedagang dari Cambay, Gujarat, India. Dan sebagian besar sejarawan asal Belanda memang percaya kepada teori ini. Salah seorang ilmuwan barat yang mendukung teori ini adalah Pichnappel. Menurut dia, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India membawa Islam ke Nusantara. Snoek Groenje mengembangkan teori ini dan berpendapat bahwa ketika Islam tiba di beberapa kota pelabuhan anak benua India, banyak penduduknya yang beragama Islam dan tinggal di sana sebagai pedagang, perantara dalam perdagangan Timur Tengah dengan Nusantara, dan mereka pun ke Indonesia sehingga menjadi penyebar Islam pertama. Lalu bukti yang menguatkan adalah batu nisan Raja Malik Al-Saleh dan batu makam Maulana Malik Ibrahim. Di batu nisan Raja Malik Al-Saleh terdapat angka 686 Hijriah atau 1297 Masehi dengan menggunakan nisan yang berasal dari Gujarat, India, dan batu makam Maulana Malik Ibrahim pun memiliki hal yang sama, serta batu nisan mereka sama-sama bercorak Gujarat, India. Masuk ke teori Arab. Pada teori ini dikatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk dari Arab melalui Mekah sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Pernyataan Profesor Hamka menyebutkan bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, yaitu abad 7-8 Masehi, langsung dari Arab, dengan bukti jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional sudah dimulai melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina, Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Di samping alasan tersebut, ada pula makam Fatimah binti Maimun di Leran, Jawa Timur yang menguatkan teori ini. Dia adalah seorang perempuan Islam yang wafat pada hari Jumat 7 Rajab 475 Hijriah atau 2 Desember 1082 Masehi. Pada nisannya yang terdiri dari 7 baris, inskripsi nisan yang terdiri dari 7 baris, ada tulisan-tulisan. Terdapat 7 poin tulisan. Saya akan membacakan 3 poinnya yang menunjukkan bahwa makam ini bercorakan Islam dan Arab. Yaitu yang poin pertama adalah inilah kuburan wanita yang menjadi syahid bernama Fatimah binti Maimun. Syahid. Sudah berlewat bulan Rajab dan pada tahun 495. Bulan Rajab yang menjadi ciri khas penanggalan Arab. Lalu bersama pula Rasulnya mulia putra Hibatullah yang berpulang pada hari Jumiat ketika 7. Lalu teori yang ketiga adalah teori Persia. Teori ini dicetuskan oleh Hussein Jayaningrat berdasarkan oleh persamaan budaya masyarakat Islam Indonesia
dengan Persia. Di antaranya adalah peringatan 10 Muharram, yaitu peringatan atas meninggalnya Hasan dan Hussein cucu Nabi Muhammad yang sangat dijunjung oleh kaum muslim Syiah di Iran, Persia. Di Sumatera Barat, peringatan ini dikenal dengan upacara tabwik atau tabut, sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Lalu, makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Pada makam Maulana Malik Ibrahim terdapat persamaan corak seni Persia, sehingga dipercaya bahwa Islam datang dari Persia. Lalu, ada pula penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harakat. Selain hal-hal tersebut, ada juga kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Al-Halaj, seorang sufi besar dari Persia. Kemudian, teori Cina. Islam masuk ke Indonesia berasal dari para perantau Cina. Sebelum Islam dikenal di Indonesia, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha misalnya, etnis Cina atau Tiongkok sudah berbaur dengan penduduk Indonesia. Teori Cina didasarkan pada sumber kronik atau sumber luar negeri dan sumber lokal, yaitu melalui babat dan hikayat. Menurut sejumlah sumber lokal, dituliskan bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yaitu Raden Fatah dari Bintoro Demak, adalah keturunan Cina. Ibunya berasal dari Kampai, Cina bagian selatan. Kemudian berdasarkan sejarah Banten dan Hikayat Hasanuddin, nama dan gelar Raja-Raja Demak beserta leluhurnya ditulis dengan menggunakan istilah Cina seperti Cek Kopo, Jinbun, Cek Bancun, Cunce, serta Cucu. Bukti-bukti lainnya adalah bangunan masjid berarsitektur Tiongkok. Masjid-masjid ini didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa. Dan daerah yang menjadi persebaran Islam menurut teori Cina adalah pesisir Sumatera bagian utara di Aceh, Pariaman di Sumatera Barat, Gresik dan Tuban di Jawa Timur, Demak di Jawa Tengah, Banten di Jawa Barat, Palembang di Sumatera Selatan, Banjar di Kalimantan Selatan, Makassar di Sulawesi Selatan, Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo di Maluku, serta Sorong di Irian Jaya. Sekian penjelasan atau presentasi saya tentang masuknya Islam ke Indonesia melalui 4 teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Semoga video ini bisa membantu kita agar lebih paham tentang masuknya Islam ke Indonesia. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.